beberapa materi yang telah kita pelajari hari ini ya ibu-ibu. Kira-kira ada pertanyaan tidak, Bu? Tidak. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita sebagai orang tua itu memang sudah sepatutnya harus memenuhi hak-hak anak, harus mendukung dan memotivasi setiap tumbuh kembang anak agar perkembangan dan pertumbuhan anak itu bisa maksimal ya Bu ya. Anak bisa tumbuh dengan baik, bisa mengembangkan apa yang mereka miliki atau potensi apa yang anak miliki, dan bisa mendukung anak itu agar lebih berprestasi lagi ya Bu ya. Nah, di sini saya punya film ya ibu-ibu. Filmnya itu tentang Raini Putri tukang beca yang lulus cum laude. Mari kita saksikan bersama-sama ya Bu ya filmnya. Memiliki keterbatasan finansial bukanlah penghalang bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang anak tukang becak berhasil menyelesaikan pendidikan strata satunya dengan predikat terbaik, mengungguli rekan satu angkatannya yang tergolong memiliki keadaan finansial lebih darinya. Tanpa lelah, Mugiono mengayuh becak miliknya untuk mengantarkan sang anak Raini ke mimbar wisuda Gedung Auditorium Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Raini yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa ekonomi Universitas Negeri Semarang resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak tanggung-tanggung, putri kedua pasangan Mugiono dan Sujamah, warga Kendal, Jawa Tengah ini berhasil mendapatkan predikat mahasiswa dengan lulusan terbaik dengan IPK tertinggi yaitu 3,96. Dara kelahiran Kendal 13 Januari 1993 ini berhasil menyelesaikan studinya selama kurang lebih 4 tahun. Tak ayal dengan berhasilnya Raini lulus di jenjang perguruan tinggi membuat haru orang tua, khususnya sang ayah Mugiono. Selain memberikan rasa syukur terhadap segala bantuan, khususnya peran pemerintah, pria berusia 55 tahun ini berharap Raini dapat menjadi orang berguna serta mampu menerapkan ilmu yang dimilikinya untuk membantu orang lain. Orang miskin itu kok ya, dan memikirkan bahwa orang miskin bisa melanjutkan sekolah, itu saya sangat salut sekali, sangat bangga Bu. Itu saya itu, apalagi anak saya bukannya ini ya juga bidik misi, itu anak yang tidak mampu, ada yang orang yatim, apalagi itu kan sangat kasihan, tapi nyatanya juga IP-nya banyak, baik-baik gitu. Anak saya juga baik, saya sangat senang sekali itu. Setelah menyandang gelar sarjana, Raini rencananya akan mengabdi kepada negara, khususnya dalam upaya pemberantasan buta aksara yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Dengan niat dan tekad yang kuat, Raini memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi penghalang bagi setiap warga negara untuk mengenyam dan menyelesaikan pendidikan. Walaupun secara ekonomi terbatas, tapi kita dapat mempunyai kelebihan yang lain, semangat yang luar biasa, dan tentunya juga meminta doa kepada orang tua, karena doa orang tua sangat bermanfaat dan sangat diridhoi oleh Allah SWT. Dengan predikat yang disandang Raini dapat menambah deretan mahasiswa berprestasi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya contoh Raini ini dapat menjadi motivasi bagi anak muda Indonesia lainnya untuk tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Dana Kencana, Berita 1, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ya Bu ya. Nah, kira-kira nih setelah kita melihat film tersebut, apa yang dapat kita petik dari film tersebut ibu-ibu? Iya benar. Nah jadi iya. Nah jadi ibu-ibu, keterbatasan ekonomi keluarga itu bukanlah penghalang atau bukanlah hambatan untuk anak dapat tetap berprestasi ya ibu-ibu ya. Jadi walaupun kita keterbatasan dalam ekonomi, kita harus tetap mendukung bagaimana caranya agar anak itu tetap dapat meraih prestasinya.
Nah, kemudian di sini ada pesan kunci penelantaran dan eksploitasi ya ibu-ibu. Di buku pintar ibu-ibu ada di halaman 51 ya Bu ya. Nah, pesan kunci tentang penelantaran dan eksploitasi. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Jadi itu harus diperhatikan Bu. Yang terakhir, orang tua harus melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Nah, jadi pesan kuncinya ini tadi ada 4 ya ibu-ibu yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan. Oke, lanjut Bu.